Ya, jadi latar belakangnya begini, kita semua pasti orang kerja ya, orang bisnis. Tapi bisnis seperti apa yang kita lakukan? Ya nanti seluruhnya kita minta petunjuk Roh Kudus. Saat ini kita melalui Krisna. Silakan Krisna ambil alih. Ya, puji Tuhan. Thank you, Ci. Sama-sama kita berdoa dulu ya. Roh Kudus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, mempersatukan kami dalam kasih-Mu yang besar, sehingga sore hari ini kami boleh bersekutu mengalami Tuhan. Sebelum kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan menangkap isi hati-Mu, saat ini Roh Kudus, datanglah lebih dahsyat, datanglah lebih dalam lagi, dan penuhi setiap kami semua. Teduhkan, tenangkan setiap hati kami, lembutkan setiap hati kami, sehingga sungguh-sungguh ketika kami sharing, ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan itu tertabur dengan baik, memerdekakan kami, dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, setiap kata demi kata, biar Roh Kudus sendiri yang menghidupkan, sehingga setiap perkataan itu meneguhkan setiap kami. Limpahkan pewahyuan roh di dalam perenungan kami sore hari ini. Limpahkan kami dengan pewahyuan-pewahyuan yang datang daripada Allah. Sehingga kedagingan kami, pemikiran-pemikiran kami yang salah, sikap hati kami yang melenceng, Tuhan benahi sore hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Setiap perbuatan setan, setiap perbuatan iblis, setiap perbuatan kutuk, setiap perbuatan tenung, setiap perbuatan nenek moyang, dan setiap perbuatan kedagingan yang menghalang-halangi pemberitaan Allah, yang menghalang-halangi firman Allah dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami patahkan itu semua di dalam nama Yesus. Roh Kudus, datanglah, penuhi kami saat ini juga. Kami mau buka hati kami untuk Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Saat ini juga, di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan patah. Di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan iblis hancur saat ini juga. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semua. Ya, selamat sore buat kita semua. Salam kenal. Saya Krisna Rumendar. Buat ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak, dan teman-teman semua, salam kenal. Buat yang sudah ada di sini, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, nanti jadinya kayak absen ya, kelamaan kita. Ya, jadi intinya eh, mungkin kita pernah bertemu di SPS mungkin, di SS mungkin, ataupun yang lainnya, begitu ya. Kalau di SS saya belum pernah, gitu ya, di SPS mungkin, atau di MBU dan lain sebagainya, mungkin kita pernah bertemu. Salam kenal buat kita semua. Hari ini kita mau bahas tentang ora et labora, atau di dalam keimanan Kristen kita suka dengar bahasa ini dengan sebuah frasa berdoa dan berusaha. Seringkali di dalam keimanan kita sebagai orang percaya, kita itu berusaha dulu baru berdoa, bekerja dulu baru berdoa. Nanti kalau sudah mentok, baru berdoa. Nanti kalau sudah nggak tahu kemana, udah nggak ada jawabannya, sudah ngelihat, wah kayaknya kerjaan saya mentok, wah kayaknya usaha saya mentok, wah kayaknya saya tidak mengalami berkat Tuhan, baru berdoa. Itulah hal-hal yang sering kali terjadi di dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini. Tapi apakah itu kehidupan yang Tuhan kehendaki? Oh tentu enggak, Bapak Ibu. Tuhan tidak menghendaki setiap kita kalah dulu, baru berdoa. Setiap kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menghendaki kita mengalami kekalahan terlebih dahulu baru berdoa. Tapi firman Allah juga menyatakan bahwa keadaan-keadaan itu bisa Allah izinkan terjadi untuk membuat kita berdoa. Gitu ya. Jadi seringkali di dalam kehidupan kita, kita tidak melihat apa yang Allah sediakan. Allah menyediakan kemenangan, Allah menyediakan berkat, Allah menyediakan kelimpahan buat kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak percaya itu ketika kita belum mengalaminya. Dalam hati kita susah sekali percaya bahwa Allah itu memberkati kehidupan kita. Dalam hati kita tuh susah sekali percaya bahwa setiap kita tuh diberkati sama Tuhan. Oh enggak, saya udah ikut kelas SPS, saya udah ikut SS, saya udah ikut MBU, segala macam persekutuan doa saya sudah ikuti. Saya percaya Tuhan Yesus itu berkati. Nah, saudara dalam Tuhan,
Seringkali percaya kita itu dalam pikiran. Itu bukan iman namanya, tapi itu usaha manusia. Usaha manusia tidak akan pernah membuat kita benar-benar mengalami apa yang datang dari Tuhan. Ya, kita sama-sama baca dulu di dalam Yakobus 14, Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-26 ya. Yakobus 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada seorang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, Bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, firman Allah jelas sekali di dalam kitab Yakobus 14, 2 ayat 14 sampai dengan 26 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan perbuatan tanpa iman. Hari-hari ini kita apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Iman tanpa perbuatan dan perbuatan tanpa iman itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Orang di dalam Kristen, orang yang sudah percaya kepada Kristus, bisa hidup di dalam iman tapi tidak berbuat, bisa. Tapi orang yang di luar Kristus tidak bisa, ya, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman kepada Kristus. Ya, saya sederhanakan. Iman tanpa perbuatan dan perbuatan tanpa iman itu adalah hal yang berbeda. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, kita berbuat sesuatu di dalam kehidupan kita, semua orang juga bisa lakukan itu. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus pun bisa melakukan sesuatu, bahkan tanpa iman. Perbuatan tanpa iman dan iman tanpa perbuatan adalah dua hal yang berbeda. Namun seringkali kita sudah di dalam Tuhan, tapi sikap-sikap kita adalah sikap-sikap seperti orang yang belum ada di dalam Tuhan. Kita melakukan sesuatu hari-hari ini di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam apapun yang kita lakukan hari-hari ini demi mencari uang dan lain sebagainya. Tapi tidak ada iman di sana. Kita melakukan kedagingan-kedagingan kita sebenarnya hari-hari ini. Kita melakukan dengan kekuatan-kekuatan kita, bukan dengan apa yang telah Allah sediakan buat kehidupan kita. Nah, ini adalah sikap sebenarnya orang-orang yang tidak percaya dengan Kristus. Ini adalah sebenarnya sikap orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman seharusnya dia melakukan sesuatunya dengan iman dan kemudian dia berbuat, ya. Tapi ada tipikal orang lain yang tidak percaya sama Tuhan adalah mereka berbuat sesuatu dengan iman. Kalau masih belum mengerti, saya terjemahkan coba lebih sederhana lagi. Ora et labora, berdoa dan berusaha. Seringkali di dalam kehidupan kita itu kita bukan berdoa dan berusaha,
tetapi berusaha dan berdoa. Ya, dibalik. Seringkali kita itu bukan berdoa dan berusaha, tetapi berusaha dan berdoa. Lah, apa bedanya? Itu kan dua hal yang sama sebenarnya. Oh, beda. Beda. Kalau kita berdoa dan berusaha, artinya kita mengutamakan doanya dulu. Kita mengutamakan apa yang Allah kehendaki dulu, apa yang Allah kemudian revelationkan kepada kita, wahyukan kepada kita, maka kita bekerja melalui doa itu. Kita berusaha melalui doa itu. Tetapi kalau kita kemudian berusaha dulu baru berdoa, ini adalah tipikal yang tidak mengenal Allah sebenarnya. Karena kita mengusahakan dengan kedagingan kita, baru setelah mentok, baru kita berdoa. Nah, kita seringnya seperti itu kan. Kita berusaha dulu sekuat tenaga, bekerja sekuat tenaga, nanti udah nggak ada hasilnya, baru kita datang sama Tuhan. Baru kita kemudian berdoa sama Tuhan. Baru kemudian kita minta Tuhan tolong tunjukin gimana segala macamnya. Seringkali kita hidup itu seperti itu, Bapak Ibu. Berdoa dan berusaha itu bukan seperti itu. Sudahkah kita benar-benar hidup di dalam kehidupan iman yang mengalami Tuhan? Iman itu bukannya sesuatu yang cuman berdiam di dalam hati kita, berdiam di dalam pikiran kita. Iman adalah sesuatu yang keluar dari hidup kita, berwujud di dalam usaha dan tindakan-tindakan kita. Tetapi iman itu bukan kemudian mengutamakan daripada usaha-usaha itu sendiri. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 14 ayat yang ke Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Perbuatan adalah bagian dari iman yang sangat penting. Karena kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, di dalam ayat yang ke-22, dikatakan iman menjadi sempurna. Di dalam ayat ke-24, dibenarkan karena perbuatannya. Kemudian ayat yang ke-26, tanpa perbuatan iman adalah mati. Perbuatan adalah aspek penting di dalam iman. Tapi bukan kemudian kita hidup berjalan hanya dengan perbuatannya tanpa iman. 4 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu, saya itu bekerja dalam sebuah yayasan, Bapak Ibu. Yayasan Kristen. Saya bekerja dalam sebuah yayasan Kristen. Kemudian di situ saya tidak bisa melayani Tuhan dengan available, tidak bisa melayani Tuhan dengan memberikan hidup yang kapan aja diminta pelayanan saya bisa. Ada banyak undangan pelayanan yang saya tidak bisa ambil oleh karena undangan pelayanannya di luar hari Sabtu dan Minggu. Kemudian juga dari gereja sendiri, Cross Harvest gitu ya, ada pelayanan MYU dan lain sebagainya, saya tidak pernah bisa. Kenapa? Karena waktu itu saya kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5 normalnya. Tapi pada saat saya bekerja waktu itu tidak pernah pulang jam 5. Pulang jam 6, setengah 7, begitu lain sebagainya. Sabtu pun begitu. Kemudian saya merasa bahwa ini bukan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya berdoa sama Tuhan, Roh Kudus, kalau memang Roh Kudus masih suruh saya melayani sambil bekerja, maka saya minta sebuah pekerjaan yang di mana melalui pekerjaan itu saya juga masih bisa available melayani Tuhan. Kapanpun Tuhan suruh saya pelayanan, kapanpun ada orang mau minta dilayani, saya bisa melayani Tuhan. Dan kemudian, singkat cerita, saya resign waktu itu. Saya tidak lama sebenarnya kerja di situ, cuma sekitar 7 bulan. Saya resign dari pekerjaan itu. Setelah saya resign, kemudian 1 bulan kemudian, ya 1 bulan setelah saya resign itu ya saya masih nganggur. Dan nganggur saya nggak punya tabungan waktu itu. Nggak punya tabungan sama sekali, nol. Cuman gaji terakhir saya waktu itu, gaji saya waktu itu kecil sekali di yayasan itu. Ya, meskipun saya pegang tanggung jawab yang besar, tapi gaji saya kecil sekali. Waktu itu 3,2. Dibayangkan ya, 3,2 bisa hidup apa enggak itu. Gitu ya. Untuk apa namanya? Bayar tempat tinggal saja udah seberapa segala macam gitu. Ya tapi puji Tuhan, Tuhan sertai. Gaji terakhir saya nggak punya tabungan. Kemudian gaji terakhir saya waktu itu ya saya terima karena saya resign di hari terakhir itu tanggal 28 saya terima gaji dan kemudian bulan September atau Agustus itu
saya menganggur selama 1 bulan. Dan tetap saya dalam doa, saya resign itu bukan dalam kondisi sudah mengerti sebenarnya maksud Tuhan itu apa. Tetapi selama 7 bulan, selama 4 bulan, ya, jadi kan 7 bulan bekerja, 3 bulan sudah menjalani, saya merasa kok saya tidak bisa melayani Tuhan dengan begini. 4 bulan terakhir sebelum saya resign tuh, saya terus berdoa sama Tuhan, kan Roh Kudus mau apa? Kerjaan apa yang Roh Kudus memang kehendaki? Saya mau persembahkan sama Roh Kudus supaya saya bisa tetap melayani Tuhan. Setelah saya resign, saya tahu nggak apa yang Roh Kudus mau kerjakan dalam hidup saya? Nggak tahu. Karena waktu itu kondisinya saya sudah tidak bisa melayani dan sudah sangat letih bekerja waktu itu karena saya merasa kok saya di orang bekerja itu kok kayaknya tidak mengalami sukacita ya. Pada saat itu saya melihat orang-orang bekerja ini tidak mengalami Tuhan. Saya memutuskan untuk berhenti bekerja gitu. Saya merasa bahwa sistem pekerjaan yang ada di tempat saya waktu itu tidak normal, gitu ya. Eh, Bukan nilai-nilai iman Kristen yang ada di sana, begitu. Pada saat itu saya merasa demikian. Kemudian setelah saya resign, 1 bulan saya nganggur, kemudian Roh Kudus itu eh, bicara dalam hati saya untuk membuat sebuah postingan waktu itu, membuat sebuah postingan tentang apa yang saya kerjakan selama ini di perusahaan sebelumnya, gitu ya, di yayasan sebelumnya. Sebelumnya saya supervisor digital marketing, gitu. Kemudian saya posting di platform saya. Waktu itu saya punya Instagram dan Instagram saya juga cuman hanya ada kerabat-kerabat dekat, begitu ya, yang kita follow-followan di sana. Kemudian saya posting satu desain, kemudian saya tampilkan Roh Kudus bicara itu, kemudian saya posting saja, ya saya tidak berpikir bahwa Roh Kudus sedang uh, mempercayakan saya sebuah hal yang besar, tapi saya waktu itu cuma ikut aja tuntunan Roh Kudus. Setelah 2 minggu atau 3 minggu itu saya ini ya tidak ada penghasilan. Saya posting, kemudian ada satu rekan yang selama ini sudah saya banyak bekerja sama dengan dia, baik itu di yayasan ataupun di kampus, karena dia adalah salah satu pembicara dari workshop-workshop yang kami adakan waktu itu. Dia adalah seorang coach di perusahaan, begitu ya. Kemudian dia kontak saya, dia mau ditangani ya waktu itu, mau ditangani oleh saya, begitu waktu itu. Dan kemudian dari situ eh, akhirnya berjalan itu pertama kali saya terima penghasilan dari itu 1,2 kalau nggak salah. 1,2. Tapi aslinya sebelumnya 750.000 untuk 1 bulan. Saya digaji 750.000 per bulan. Tapi nggak pernah kejadian 750.000. Karena meskipun 750.000 deal awal kontraknya, gitu ya. Kemudian setelah itu berjalannya saya nggak tahu gimana, akhirnya jadinya 1,2. Itu 4,5 tahun yang lalu. Kemudian saya ceritakan lebih lanjut tentang perjalanan iman dalam usaha yang saya kerjakan. Di dalam perjalanan selanjutnya, saya tuh nggak pernah cari klien, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah postingan yang saya post, dan kemudian sudah saya mengerjakan saja apa yang Roh Kudus kehendaki pada saat itu. Dan saya tidak melihat bahwa itu juga adalah penyediaan Tuhan pada saat itu. Saya tidak melihat itu juga sebagai sesuatu yang Allah sedang sediakan dalam hidup saya. Sampai dengan setelah 1 tahun atau 1,5 tahun berjalan, saya baru menyadari bahwa Roh Kudus itu selalu memberikan klien kepada saya tanpa saya memasarkan usaha yang saya jalankan. Saya tidak pernah memasarkan usaha yang saya jalankan. Saya tidak pernah minta-minta orang, nawarin produk ke orang, tidak pernah. Tidak pernah juga kemudian buat kontrak, begitu ya, dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, segala macam. Tidak pernah. Tapi semuanya orang-orang yang ada sama kami sampai dengan saat ini, itu semuanya 100% Roh Kudus yang datangkan. Baik itu datangkan oleh karena mereka lihat apa namanya mereka kerabat dari ini kita, klien kita ataupun yang lainnya. Tapi satu pun 100% tidak ada yang
Tidak ada yang datang oleh karena usaha kita. Selama 4,5 tahun ini, Tuhan memelihara kehidupan saya di dalam usaha saya, yaitu digital marketing. Selain saya melayani Tuhan, saya punya usaha itu. Tuhan memelihara kehidupan saya melalui itu. Saya enggak pernah satu kali pun kemudian mencari klien dengan kekuatan saya. Enggak pernah satupun saya memasarkan produk. Jadi klien saya, jadi klien saya. Enggak pernah. Saya hanya waktu itu hanya secara jelas saya tahu bahwa ini Roh Kudus yang suruh, maka waktu itu saya posting. Saya cuma posting sekali itu, kemudian pada saat itu ada orang yang langsung kontak saya untuk deal, dan setelah itu sampai dengan hari ini terus selalu ada orang-orang yang Tuhan datangkan, Tuhan kirimkan. Sampai dengan saatnya kemudian saya menyadari bahwa setiap ada klien yang keluar, itu selalu ada klien yang masuk. Setiap ada klien keluar, selalu ada klien yang masuk. Setiap ada klien yang keluar, selalu ada klien yang masuk lagi. Satu keluar, kemudian dua masuk, dua keluar, tiga masuk, dan lain sebagainya. Ini juga baru terjadi di bulan lalu. Ada satu klien kemudian yang memutuskan untuk stop dulu. Karena saya udah bilang tadi ya, kita tidak ada kontrak. Kenapa tidak ada kontrak? Ya Roh Kudus suruhnya seperti itu. Gitu. Roh Kudusnya suruh seperti itu, tidak usah pakai kontrak gitu, jalanin saja. Kecuali memang dari klien kita yang minta kontrak gitu. Ada beberapa klien kita juga yang minta kontrak, ya mereka yang buatkan, ya kita oke-oke saja. Tapi kalau dari kita tidak ada buat kontrak karena Roh Kudus nggak suruh untuk lakukan itu. Bulan lalu itu ada satu klien kita eh, kemudian memutuskan kita stop dulu ya gitu. Oh ya nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Tapi pada bulan itu juga mungkin selang 2 atau 3 hari setelah memutuskan untuk putus kontrak, kemudian ada 2 klien masuk. Ada dari Jambi, kemudian ada satu dari Jakarta juga gitu. Jauh sekali dari Jambi, nggak pernah memasarkan produk, nggak pernah kenal dia siapa, kok tiba-tiba bisa deal. Dan hal-hal seperti itu selalu terjadi, Bapak Ibu. Hal-hal seperti itu selalu terjadi. Ini bukan sekali 2 kali, tetapi selama 4,5 tahun ini, itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya, di dalam usaha yang saya kerjakan. Saya nggak pernah sekalipun cari klien, tidak pernah sekalipun juga kemudian memutuskan untuk deal harganya sekian menurut apa yang baik menurut pandangan saya. Namanya orang usaha, pengen keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dirinya, gitu ya. Tapi saya tidak pernah lakukan itu. Semua nominal harganya saya tanya dulu sama Roh Kudus. Roh Kudus kemudian kasih nominal tertentu, kemudian saya sampaikan. Dan itu selalu deal. Ada momen-momen saya mungkin 2 kali nakal, gitu ya. Seingat saya cobalah gitu. Roh Kudus kasih nominal sekian, kemudian saya naikkan sekian persen. Saya coba gitu. Setelah komunikasi lebih lanjut, ternyata ditawar, dealnya di angka yang Roh Kudus sudah sampaikan sebelumnya, gitu. Dan itu selalu terjadi, Bapak Ibu. Nah, sampai dengan hari ini, yang baru-baru yang kemudian terjadi dahsyat itu juga bulan Januari kemarin. Desember kemarin tuh saya tidak berdoa, tapi ngomong dalam hati beberapa kali. Dengan pasangan saya juga saya ngomong beberapa kali. Urnya dia bayar lah. Saya ngomong seperti ini ke Roh Kudus. Roh Kudus, kayaknya kalau saya punya klien orang luar, enak juga ya. Gitu ya. Nah itu beberapa kali, mungkin ada 3 kali. Dan saya perkatakan itu dalam hati ya. Saya tidak membawa dalam sebuah doa khusus, kemudian puasa, enggak. Saya tidak lakukan itu pada saat itu. Karena itu hanya seperti keinginan-keinginan yang waktu itu terungkapkan saja. Tapi tahukah Bapak Ibu, Saudara, bulan Januarinya, gitu ya, ketika kemudian saya kan bulan Desember kemudian liburan, ada Natalan segala macam dengan orang tua. Kemudian bulan Januarinya di minggu pertama, kemudian ada orang hubungin saya, gitu. Ada orang hubungin saya, kemudian dia menghubungkan saya ke klien, itu kliennya orang luar dari Amerika. Ada 3 orang kliennya. Ini kalau bukan perbuatan Tuhan, perbuatan siapa? Orang saya tidak kasih tahu siapa-siapa keinginan saya. Saya tidak pernah cari-cari orang. Saya tidak pernah cari-cari orang, tidak pernah kontak-kontak orang Amerika. Gitu. Bahasa Inggris saja ala kadarnya. Gitu ya. Saya orang daerah. Ya bukan bukan orang yang tinggal dan lahir dan besar di Jakarta, yang punya kemampuan bahasa Inggris memang dari kecil sudah pintar gitu ya, seperti anak si Mariska, si Joy gitu ya. Itu
jago sekali bahasa Inggris. Gitu. Saya, aduh, cuman bisa-bisaan aja, ya, cuman bisa-bisaan doang bahasa Inggris. Lah, gitu. Tapi ya itu perbuatan Roh Kudus. Nggak nunggu waktu lama, kemudian Roh Kudus jawab. Pada bulan Januari, dan kemudian Roh Kudus kirim klien. Itu ada 3 orang dari Amerika. Saya pun setiap mendapatkan berkat dari Roh Kudus, saya itu selalu takjub. Karena saya selalu merasa, saya ini ngapain ya kerjaannya? Kok saya kayak rasanya kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Kayaknya rasanya saya kerjaan saya kayaknya cuma doa aja gitu loh. Karena saya enggak ngerasa bahwa saya melakukan sesuatu untuk selama ini mendapatkan berkat dan lain sebagainya. Nah, inilah pola kehidupan yang kemudian saya sadari di dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan ini tadi ya, di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Saya ini pernah ngamen Bapak Ibu. Ketika dulu saya kuliah teologi ya, saya ini pernah ngamen untuk makan. Uang kuliah saya dibayarin sama orang tua. Tapi untuk biaya hidup semua saya sendirian, ya. Bukan karena orang tua enggak mau, tapi karena memang ekonomi orang tua saya di daerah itu terbatas, begitu ya. Dengan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebetulan kami 5 bersaudara, jadi rame ya. Itu. Saya ini dulu pas kuliah itu yang ngamen, jualan baju bekas, kemudian ngojek juga iya, gitu dulu. Nah, ganti-gantilah itu. Tapi saya tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu meninggalkan saya. Saya selalu percaya bahwa bahkan di dalam tanah perjanjian sekalipun, bukan tanah perjanjian, bahkan meskipun di padang gurun sekalipun, ada mana pemeliharaan Allah. Saya ketika masih ada di masa kuliah waktu itu, saya tidak merasa ada di dalam tanah perjanjian. Sekarang sudah lebih dekat kepada tanah perjanjian, gitu ya. Saya merasanya demikian. Tapi saya merasa di dalam kehidupan saya ketika saya ada waktu itu di perkuliahan, saya tetap merasa ada pemeliharaan Allah. Mana pemeliharaan Allah? Saya bisa hidup dengan saya ngamen, saya bisa hidup dengan saya jualan baju bekas, saya bisa hidup dengan saya waktu itu ngojek, gitu ya. Saya bisa hidup. Dan saya tidak pernah bisa mengira juga Tuhan percayakan sebuah usaha yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Tiba-tiba saja, saya hanya meminta sama Roh Kudus, dan kemudian Roh Kudus suruh untuk saya posting, kemudian saya posting, dari situ. Kemudian datang satu-satu klien dan lain sebagainya. Ya, saya hanya posting itu, kemudian setelah itu saya tidak ada lakukan lagi. Sampai dengan hari ini, Roh Kudus terus multiply kliennya. Saya punya klien-klien tuh ada yang sudah 4,5 tahun bersama dengan saya, ada yang 3 tahun dan lain sebagainya, tanpa kontrak. Ketika saya sharing ini dengan banyak orang, saya selalu bilang begini, bagi banyak orang mungkin tindakan saya adalah bodoh, karena tidak ada manajemen bisnis yang tidak pakai kontrak. Ini adalah sebuah tindakan yang bodoh. Tetapi saya selalu katakan, iman bagi orang yang tidak mengenal iman memang kebodohan. Karena saya sedang tidak berjalan dengan kekuatan saya, tapi saya berjalan dengan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup saya. Orang bisa kapanpun keluar dan masuk di usaha saya. Orang kapanpun bisa memutuskan kontrak dengan saya. Kapanpun. Orang bisa kapanpun juga lari seketika, semuanya juga memutuskan kontrak bisa. Orang bisa buat jauh lebih hebat, jauh lebih baik penanganannya dibandingkan dengan saya. Orang bisa punya kemampuan jasa digital marketing yang lebih canggih, lebih pintar dari saya. Karena saya juga tidak punya keahlian yang begitu megah juga dalam bidang itu. Karena saya lulusan sekolah teologi. Tapi satu hal yang selalu saya pegang, bahwa meskipun orang lain bisa jauh lebih hebat dari saya, dia nggak bisa jauh lebih hebat dari Roh Kudus. Meskipun orang lain bisa jauh lebih hebat mencari uang, meskipun orang lain bisa jauh lebih hebat membangun strateginya, orang lain bisa jauh lebih hebat mencari klien, tapi dia nggak bisa lebih hebat dari Roh Kudus. Inilah yang selalu saya pegang dalam hidup, bahwa Roh Kuduslah yang mendatangkan berkat.
buat kehidupan saya. Bahkan meskipun saya kehilangan klien, saya tidak akan pernah kehilangan berkat. Bahkan meskipun saya kehilangan seluruh orang-orang yang kerja sama dengan saya. Bahkan meskipun saya kehilangan karyawan-karyawan saya, tapi saya tidak akan pernah kehilangan berkat. Sikap iman inilah yang kemudian menumbuhkan saya ke dalam satu tindakan-tindakan. Ya. Jadi saya tidak melakukan sebuah tindakan baru berdoa. Tetapi saya merendahkan diri dulu di hadapan Tuhan, kemudian meminta apa yang Allah mau kehendaki, baru saya berbuat, baru saya bertindak. Karena itulah yang dinampakkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak katakan, berbuatlah, baru engkau beriman. Berbuatlah, baru engkau berdoa. Berbuatlah, berusahalah, baru engkau menyerahkan sama Tuhan. Enggak. Firman Tuhan bilang apa? Iman tanpa perbuatan. Artinya apa? Segala sesuatu yang harus timbul dari kehidupan kita harus dimulai dari apa? Iman. Artinya segala sesuatu yang keluar dari kehidupan kita harus dimunculkan dari sebuah kondisi spiritual, bukan natural. Segala sesuatu yang muncul dari kehidupan kita harus dimulai dari sebuah titik iman, dari sebuah titik supernatural iman, dari sebuah titik spirit, dari sebuah titik roh. Dan firman Allah mengatakan bahwa iman itu adalah pekerjaan Allah, Bapak Ibu. Iman itu bukan pekerjaan kita. Iman itu bukan usaha kita. Iman itu bukan sesuatu yang kita usahakan untuk percaya. Saya berusaha sekuat tenaga, pasti saya diberkati. Bukan. Iman itu bukan kita berusaha untuk kita diberkati. Iman itu bukan berusaha percaya bahwa saya diberkati. Iman itu bukan berusaha percaya bahwa saya mengalami pemeliharaan Tuhan. Iman itu bukan berusaha percaya, bukan. Tapi iman itu adalah sesuatu yang timbul dalam hati, yang Tuhan taruh ketika kita mengenal pribadinya. Dan iman membuat kita tidak bisa mengalami kekhawatiran. Iman membuat kita tidak mengalami kekhawatiran. Seperti yang saya katakan tadi ya, saya tidak khawatir saya kehilangan klien. Saya tidak khawatir saya kehilangan kerjasama. Saya tidak khawatir kehilangan karyawan. Karena iman saya berkata demikian, berkat datang daripada Allah. Sampai dengan hari ini, saya juga jarang menghitung klien saya ada berapa. Gitu ya. Tapi mungkin sekitar ada 15 atau 17-an klien. Gitu ya. Termasuk juga dengan saya menjadi konsultan di berbagai perusahaan. Semuanya datang dari Tuhan. Ada satu yang kemudian saya waktu itu saya iklankan. Saya cobalah kembangin lagi lebih jauh. Orang Tuhan sudah percayakan kok usahanya. Kemudian saya waktu itu mencari klien. Nah, waktu itu sudah deal tahun lalu deal dengan brand parfum. Nominalnya cukup oke. Ada di angka 14 juta per bulannya. Tapi sampai dengan hari ini nggak jalan tuh. Udah 1 bulan, udah 1 tahun. Kita udah materai, udah tanda tangan kontrak segala macam. Saya udah sering ketemu dia meeting waktu itu di Bintaro segala macam. Udah banyak biaya saya yang keluar untuk transportasi, gitu ya. Saya kemana-mana kan naik Grab kan, nggak punya kendaraan. Jadi udah banyak biaya yang keluar waktu itu untuk kerja sama itu, kontrak itu. Kami sebulan tuh hampir selama 1 tahun waktu itu hampir setiap dua minggu sekali atau 3 minggu sekali itu ketemu gitu. Jadi banyak sekali biayanya sebenarnya udah keluar gitu ya. Ya saya pikir nggak apa-apa, orang kerjasamanya juga jangka panjang dan kemudian nominal per bulannya itu menurut saya cukup oke gitu ya. Jadi menurut saya nggak apa-apa gitu. Tapi nyampe sekarang juga nggak jalan-jalan gitu. Nyampe sekarang nggak jalan-jalan. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu, 100% apa yang saya lakukan bukan karena usaha saya, tapi semua karena Roh Kudus yang datangkan. Roh Kudus yang kirimkan orang-orang yang tiba-tiba ada orang dari Jambi kontak, dari mana lagi nih gitu. Saya nggak pernah punya kenalan di Jambi, oh tiba-tiba Tuhan kirimkan dari Jambi datang gitu. Tiba-tiba ada orang datang dari Solo gitu ya. Oh,
Saya dari Solo, begini, loh. Kok ada lagi nih dari Solo? Tiba-tiba si ini, si itu, segala macam. Waduh, kalau kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan selalu menerima sebuah surprise-surprise yang baru di dalam kehidupan kita. Ya, sebuah kejutan-kejutan yang baru dalam kehidupan kita. Tapi bukan dengan usaha-usaha kita, tapi dengan iman yang kemudian Roh Kudus taruh dalam hidup saya, hidup kita semua. Di dalam kitab Efesus yang bicara tentang berkat, ya, kita tidak bisa mengalami berkat Tuhan kalau kita tidak punya iman tentang berkat Tuhan itu. Di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Kita tidak akan pernah bisa mengalami berkat Tuhan kalau iman kita tidak berkata bahwa kita diberkati sama Tuhan. Ada banyak orang di dalam kehidupannya itu tidak percaya bahwa dia diberkati sama Tuhan. Lah, buktinya saya mengalami begini kok. Lah, buktinya saya punya banyak utang piutang. Lah, buktinya anak-anak saya kekurangan. Di mana berkat Tuhan? Loh, tadi saya udah sampaikan. Saya ngamen 50.000. Dan seringkali ketika saya pulang ngamen, Roh Kudus pertemukan dengan orang-orang sakit kusta. Jadi daerah kami ini di Lipo Karawaci ini, di daerah perkampungan itu banyak orang sakit kusta. Seringkali ketika jalan pulang, Roh Kudus pertemukan dengan orang-orang sakit kusta. Roh Kudus bilang, kasih uangnya ke mereka. Padahal pada saat itu saya tidak punya uang untuk makan. 1.000 pun, gitu loh. 1.000 pun, 1.000 pun, gitu. Nggak punya uang untuk makan. Lah cuman dapat uang ngamen 50.000. Datang, kemudian pulang, ya puji Tuhan 50.000 bisa makan. Harga makanan waktu itu di sini sekali kita makan di warteg 25.000, gitu ya, 25.000. Nah, puji Tuhan bisa makan akhirnya. Paling nggak bisa nyampe besok pagi atau siang, gitu ya, di kuliah. Jadi pas kuliah bisa makan siang. Tapi ketika jalan pulang, udah mau balik ke kosan, udah mau balik ke kontrakan, Roh Kudus kemudian suruh kasih uangnya ke orang sakit kusta. Kasih nggak? Kasih. Roh Kudus suruh saya injili, melayani dia. Saya pikir sudah cukup, gitu. Doakan, saya pikir udah cukup. Roh Kudus bilang, kasih uangnya. Kasih nggak? Ya kasih. Roh Kudus suruh mau gimana? Saya pikir saya udah cukup aman sampai besok siang makan, Bapak Ibu. Ternyata enggak. Tapi ya sudah, kasih aja. Terus gimana makan? Ya sudahlah, pasti bisa makan. Nyampe ke rumah gimana? Tiba-tiba ada tetangga yang datang. Kak Krisna, ini kemarin adiknya habis sunatan. Ininya, nasi kotaknya dimakan. Dan itu bukan terjadi sekali dua kali. Karena saya dulu ngamen, itu kalau saya enggak ada activity di kampus yang padat, saya pasti malamnya ngamen. Itu sebelum saya ngojek dulu. Dan itu sering kali terjadi, Bapak Ibu. Tapi apakah pada saat itu saya tidak beriman bahwa Allah memberkati? Oh, saya tetap beriman. Itu ya. Jadi kalau kita melihat dalam kondisi itu, apakah kita bisa berkata bahwa Allah itu penuh dengan kasih, penuh dengan berkat? Saya tahu Bapak Ibu punya pengalaman hidup yang mungkin lebih pahit. Tapi yang saya percaya bahwa kebenaran itu lebih besar daripada kepahitan kita. Daripada semua kesusahan-kesusahan kita. Itu lebih besar. Dan itu yang terus saya pegang. Dari dulu saya percaya bahwa saya tidak akan selamanya jadi pengamen. Saya selalu bilang sama Roh Kudus, engkau yang dipermalukan. Kalau tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan dari Lampung, kemudian sekolah teologi ke Tangerang, kemudian hanya untuk mati karena tidak bisa makan. Engkau yang dipermalukan. Saya melayani ke sini karena panggilan. Engkau yang dipermalukan. Tapi saya jalani prosesnya, jalan. Jualan baju bekas, ngamen, ngojek. Saya kalau ngamen tidak pernah minta-minta ya. Kalau kemudian datang ke restoran, saya selalu izin, saya mau ngamen
Kalau diperkenankan saya mau ini. Ada beberapa tempat kemudian ngasih 2.000 gitu. Saya pasti tolak. Oh, sorry, saya jualan suara, bukan ngemis. Spirit saya diberkati. Karena memang pada saat itu saya sedang tidak minta-minta uang. Roh Kudus suruh saya waktu itu ngamen, saya ngamen. Roh Kudus suruh pada saat itu saya jualan baju bekas, saya jualan baju bekas. Roh Kudus pada saat itu nyuruh saya ngojek, saya ngojek. Nggak pernah sekalipun kemudian saya ngeluh dan bilang sama Roh Kudus engkau jahat, engkau panggil saya dari Lampung jauh-jauh, meninggalkan seluruh kenikmatan yang saya sudah dapatkan dari orang tua saya. Saya pagi bangun, saya dikasih sarapan, saya makan dengan baik, saya meninggalkan itu semua, tapi engkau jahat. Nggak pernah sekalipun saya perkatakan itu dalam doa saya. Karena saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah yang setia dan memberkati. Dan ketika Roh Kudus percayakan sebuah masa yang baru selama 4,5 tahun ini dalam kehidupan saya tidak pernah sekalipun melihat hidup saya kekurangan, Bapak Ibu. Ini bukan waktu yang sebentar, dan ini bukan waktu yang sekali dua kali. Yang saya katakan tadi, bahwa sampai dengan hari ini, klien boleh silih berganti, tapi itu terus Roh Kudus yang datangkan. Bukan karena saya mencari, bukan karena saya berusaha untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, pewahyuan roh tentang berkat Allah dalam kehidupan kita adalah hal penting yang perlu kita terima. Karena iman kita hanya dapat bertumbuh, iman kita hanya dapat berbuah, iman kita hanya dapat ada di dalam diri kita ketika ada pewahyuan roh. Nah, saudara sudah mengalami pewahyuan roh bahwa saudara diberkati, Mbak? Banyak orang percaya itu tidak dapat pewahyuan roh ini. Oh, saya orang Kristen tuh memang harus menderita. Iya, tak? Harus menderita, tak? Firman Tuhan hanya mengatakan penderitaan tuh kalau demi pemberitaan Injil, ya. Bukan penderitaan hal yang tidak dibuat. Bukan penderitaan karena itu. Bukan. Kalau hidup kita ini penuh dengan kekalahan, keuangan kalah, keluarga kalah, kesembuhan kalah, dan segalanya kalah dalam kehidupan kita, maka iman kita tuh sebenarnya masih belum mencapai titik kepada iman yang Allah mau. Saudara, hidup kita itu seperti ini, ada bulatan, ya. Tengah ini, ya, ini saya gambarkan kepada kita semua. Tengah ini adalah titik sentral dalam kehidupan kita, yaitu adalah iman. Iman yang beres akan membuat sekelilingnya beres. Sekelilingnya ada apa? Ini ada keuangan, ada kesehatan, kemudian ada keluarga, ada pekerjaan, ada anak, ada masa depan, dan lain sebagainya. Apapun yang saudara ada dalam kehidupan saudara, seluruhnya. Biasanya orang menerjemahkannya begini. Oh, nomor 1 itu Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau saya tidak pakai itu, ya. Karena bagi saya, kita tidak bisa mengkotak-kotakkan, oh, nanti kalau ada keluarga, ada pekerjaan, ada ini, oh harus pilih yang prioritas dulu nomor berapa. Enggak, ya. Karena saya melihat firman Tuhan tidak menampilkan hal yang seperti itu. Saya melihat firman Tuhan, justru iman itu adalah titik sentral dalam kehidupan kita, yang memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika imannya beres, maka segala sesuatu yang dalam kehidupan kita beres. Ketika imannya beres, maka ada kekuatan untuk tetap harmonis dalam keluarga dan melakukan dengan baik dalam pelayanan. Ketika imannya beres, maka ada kekuatan untuk memperoleh berkat dan memperoleh kesembuhan. Tapi kalau imannya tidak beres, gimana? Pekerjaannya luar biasa berhasil, tapi kesehatannya tidak berhasil. Kenapa? Mengorbankan kesehatan demi pekerjaan. Ya kan? Mengorbankan kesehatan demi pekerjaan. Kita tidak akan pernah mengalami sukacita berkat Tuhan ketika kita tidak berjalan di dalam pewahyuan tentang berkat Tuhan. Tidak akan pernah. Banyak orang hari-hari ini bekerja, tetapi penuh dengan keluh kesah, penuh menyimpan akar pahit di dalam dirinya, dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan orang lain, dan lain sebagainya. Atau bekerja dengan penuh rasa diperbudak dirinya. Nggak akan mengalami sukacita.
nggak akan mengalami sukacita. Saya pernah ada dalam posisi itu ketika saya dulu bekerja, dan makanya waktu itu saya serahkan sama Roh Kudus. Ini nggak benar. Saya nggak percaya ini yang Roh Kudus sediakan. Kok saya rasanya seperti ini bekerja? Nggak percaya saya. Saya nggak percaya bahwa itu yang datang dari Roh Kudus itu seperti itu. Saya nggak percaya. Saya pasti bisa tetap available melayani Tuhan, tapi diberkati sama Tuhan. Dan Roh Kudus nyatakan dalam kehidupan saya 4,5 tahun ini, Roh Kudus percayakan sebuah usaha, saya nggak pernah mencari klien. Saya bisa available melayani kapanpun diminta. Yang penting sudah janjian dulu. Gitu ya. Ya kalau kemudian nanti jam 1 malam saya udah tidur diminta melayani, ya saya udah tidur. Gitu ya. Ya maksudnya harus janjian dulu gitu. Ya nggak apa-apa, kalau melayani jam 2 malam ya nggak apa-apa, yang penting udah janjian. Gitu ya. Karena saya juga hampir tiap hari melayani sampai jam 12 malam, mendoakan orang sakit dan lain sebagainya. Yang penting janjian dulu. Gitu. Jadi kita hanya baca firman Tuhan itu cuma sekedar baca doang kalau kita kemudian tidak mengalami pewahyuannya. Efesus 1 ayat 3 ini akan menjadi ayat yang memenuhi pikiran kita saja, tapi tidak menumbuhkan iman kita kalau kita tidak membacanya dengan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kemudian kita untuk bisa membaca ini dengan penuh tuntunan Roh Kudus? Mempersembahkan. Sudah dipersembahkan belum pekerjaannya sama Tuhan? Sudah dipersembahkan belum kehidupannya untuk Tuhan? Kalau kita nggak mempersembahkan pekerjaan kita sebagai alat untuk mewartakan Kristus di sana, maka kita nggak akan pernah mengalami kesukaan di dalam pekerjaan kita. Ingat ya tadi di awal ketika saya ngomong tentang usaha yang saya jalani 4,5 tahun ini. Saya minta sama Roh Kudus supaya saya dapat pekerjaan atau apapun itu, saya tidak menyebutkan secara spesifik waktu itu, atau apapun itu, yang penting saya bisa available kapanpun melayani Tuhan. Saya persembahkan sama Tuhan. Bapak Ibu semua di tempat ini tidak akan pernah mengalami berkat dalam pekerjaan, sukacita dalam pekerjaan, kalau itu bukan pekerjaan yang dipersembahkan untuk mewartakan Kristus. Kalau itu cuma pekerjaan untuk memperoleh kekayaan, tidak akan. Kalau itu cuma pekerjaan untuk memuaskan segala hawa nafsu kita, maka itu tidak akan diberkati sama Tuhan. Kita baca di dalam Hakim-Hakim 1 ayat yang 1. Saya akan percepat ya, nanti supaya ada kesempatan untuk bertanya dan saya akan mendoakan. Hakim-Hakim 1 ayat yang 1 ya. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Oke, cukup sampai situ aja ya. Nanti bisa dicatat, dibaca lebih lanjut lagi. Di dalam Hakim-Hakim 1, ayat yang pertama sampai dengan kedua. Setelah Yosua mati, kemudian mereka bertanya, siapa yang harus maju dahulu untuk ngadepin orang Kanaan, untuk berperang, dan lain sebagainya. Kemudian mereka maju berperang, dan kemudian nanti mengalami kemenangan. Memangnya suku Yehuda lebih kuat daripada suku yang lain? Nyampe-nyampe Tuhan memberikan orang Kanaan pada saat itu kepada suku Yehuda? Enggak. Kalau kita baca di dalam kisah-kisah peperangan di dalam perjanjian lama, kita akan menemukan begini. Tidak ada satupun peperangan yang dimenangkan tanpa Allah yang menyerahkan. Tidak ada satupun kemenangan yang diperoleh tanpa Allah yang menyerahkan. Ada masa-masa di mana raja-raja zaman dahulu kemudian berperang dengan kekuatannya. Apa yang dihasilkan? Kekalahan. Maka ora et labora, berdoa dan berusaha, bukanlah berusaha dengan kekuatan kita untuk mencapai sesuatu yang kita ingini, tetapi kita berdoa dulu, kita mendapatkan revelation dulu, kita mendapatkan pewahyuan dulu, kita mendapatkan peneguhan dulu, apa yang Roh Kudus mau kehendaki untuk saya lakukan. Dan kemudian berjalan di dalam tuntunan yang Roh Kudus memang berikan itu di dalam doa kita. Kalau kehidupan doa kita lebih rendah
daripada kehidupan berbuat dan berusaha kita, maka kita tidak akan pernah mengalami berkat yang datang daripada Tuhan. Kalau kehidupan berdoa kita lebih rendah quality dan kuantitinya daripada kehidupan berusaha dan bekerja kita, maka kita tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Semua peperangan di dalam perjanjian lama, kita hanya menemukan peperangan yang dimenangkan apabila Allah telah menyerahkan musuh-musuhnya kepada tangan mereka. Tanpa Allah menyerahkan, tidak ada kemenangan. Loh, Bapak Ibu, semua di dalam Tuhan yang ada pada Zoom ini, Allah telah menyerahkan peperangan yang harusnya kita menangkan dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak menang hari-hari ini? Karena kita tidak mengerjakan peperangan yang seharusnya kita perangi. Allah suruhnya kita berperang di bagian A. Kita maunya berperang di bagian B. Karena di sana kelihatannya lebih basah. Karena di sana kelihatannya lebih banyak madunya. Karena di sana kelihatan kayaknya lebih banyak susunya. Padahal Allah suruh kita berperang di bagian A. Padahal Allah suruh kita menangkan itu. Tapi kita lebih pengen, enggak lah, saya lihat orang-orang lain itu di bagian B itu lahan yang basah, itu lebih banyak diberkatinya di sana. Ngelakuin apa aja berhasil. Duh, selama ini apa yang kemudian kita dapat? Kalah kan? Kenapa kalah? Ya karena enggak Allah suruh ke situ. Jadi apa yang mendahului? Selalu apa yang datang dari Allah. Jangan dahului pekerjaan kita dengan kekuatan, tapi dahului pekerjaan kita dengan keintiman. Ya, jangan dahului pekerjaan kita dengan kekuatan kita, tapi dahului pekerjaan kita, usaha kita dengan keintiman, dengan hadirat Allah, dengan pewahyuan dari Allah, sehingga kita ngerti Roh Kudus mau ngakuin apa dalam kehidupan kita. Oh, tanpa itu, pekerjaan kita hanya sebuah kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang sia-sia. Pulang pagi, berangkat pagi, pulang malam, begitu terus, tapi keluarga tidak keurus, anak tidak mendapatkan kasih sayang yang tepat. Kita berpikir sedang mencukupi kebutuhan anak, mencukupi kebutuhan keluarga, tapi hal yang penting yang sedang Allah percayakan, memberikan kasih, memberikan iman, dan lain sebagainya tidak kita lakukan. Sia-sia. Sia-sia. Saya tidak berkata bahwa bekerja di kantor itu salah. Saya tidak berkata seperti itu. Tapi yang saya katakan, peperangan mana yang Allah serahkan kepada kita. Kalau memang Allah panggilnya di kantor, ya di sana ada kemenangan. Kalau Allah memang panggilnya di bisnis, ya di sana ada kemenangan. Kalau Allah memang panggilnya pada bisnis tertentu, usaha tertentu, ya di sana ada kemenangan. Seperti yang telah kita baca, selagi Allah yang menyerahkan itu kepada kita, maka ada kemenangan di sana. Selagi kita berserah kepada Allah, maka ada kemenangan di sana. Memangnya Yehuda lebih kuat daripada suku yang lain? Enggak, bukan tentang kekuatannya Bapak Ibu, bukan tentang kemampuannya Bapak Ibu, tetapi tentang Allah berkenan untuk menyerahkan bangsa ini kepada siapa. Ya. Jadi Allah sedang berkenan kepada kita untuk memberikan apa? Sudahkah kita mendapatkan itu di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengerti bahwa oh Allah itu mau ini ya dalam hidup saya? Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang ketika dia berdoa, melihat ini, melihat itu, dan setelah dilakukan, benar ya, gitu. Lah ya memang benar, gitu loh. Saya sekitar 2 minggu yang lalu mungkin ada satu orang kemudian cerita, gitu ya. Saya enggak dapat cerita dari orangnya langsung, tapi orang ini cerita tentang orang lainnya. Usaha ternak ayam. Usaha telur ayam, ternak ayam lagi, telur ayam. Pada saat itu, orang ini sebenarnya lagi usaha pakan ayam. Kemudian ketika didoakan oleh hamba Tuhan ini bilang, saya melihat banyak telur di kamu. Dia bingung, saya usaha pakan ayam kok, bukan telur ayam. Gitu. Kemudian, dia pikir ya sudahlah, angin lalu saja. Tapi kemudian, selang beberapa waktu menjelang, akhirnya dia shifting usahanya. Yang tadinya dari pakan ayam jadi telur ayam. Tetap ayam sih, gitu. Tapi beda ya, telur sama pakan. Dan sekarang dia diberkati dengan luar biasa. Lu jangan salah dengar, jangan salah lihat. Sama-sama ayam.
Tapi yang satu pakan, satu telur. Sama-sama bisnis, tapi jangan-jangan bukan bisnis itu yang Allah percayakan. Tapi bisnis yang lain. Sama-sama bekerja di kantor. Gitu ya. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi bukan tentang kerja di kantornya yang salah. Bukan tentang bisnisnya yang salah. Bukan. Tapi peperangan mana yang Allah sedang serahkan kepada kita untuk kita mengalami kemenangan. Tanpa Allah memberikan revelation, pewahyuan, peperangan mana yang sedang ia berikan kepada kita, maka tidak akan ada kemenangan. Jangan bekerja hanya untuk hidup. Jangan. Tapi bekerjalah untuk melayani. Ya, jangan bekerja untuk hidup, bekerjalah untuk melayani. Karena hidup itu hanya ada di dalam Tuhan. Seberapa banyak anak-anak muda, saya tidak ngomong sama bapak ibu yang di tempat ini, saya hanya memberikan contoh. Berapa banyak anak-anak muda sekarang sangat mudah tergiur sana sini. Oh, yang ini lagi rame ke sini, yang ini lagi rame oh ke sini, yang ini lagi rame ke sini. Kehidupan yang tidak berjalan dalam revelation-nya Tuhan. Kehidupan yang tidak berjalan di dalam pewahyuannya Tuhan. Ada 2 ayat lagi yang akan saya baca secara cepat. Kejadian 26 ayat ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Bukan karena usahanya, tapi karena diberkati Tuhannya. Lagi-lagi ya. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini adalah ayat yang terakhir. Berkat Tuhan yang jadiin kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tanpa iman, ayat ini hanya sekedar kita baca, tapi tidak kita dapat mengerti. Dulu saya udah baca ayat ini berkali-kali. Saya tidak ngerti maksudnya. Sampai kemudian akhirnya Roh Kudus benar-benar menuntun kehidupan saya dengan penuh kemurahan. Mempercayakan saya sebuah usaha yang saya pun tidak ngerti cara bangunnya gimana. Nggak punya kemampuan untuk melakukan itu. Tiba-tiba saja dipercayakan. Kliennya juga dikasih semuanya. Nggak pernah juga mencari. Sampai akhirnya saya ngerti bahwa berkat datang dari Tuhan itu seperti itu. Bukan kita yang berusaha. Tugas kita berserah dan melakukan. Tapi kalau sudah Roh Kudus tuntun. Bukan melakukan dengan kekuatan kalau Roh Kudus tidak tuntun. Saya dulu pernah juga hidup dalam usaha dan berdoa. Panggilan saya ini menggembalakan gereja, Bapak Ibu. Saya mendapatkan panggilan itu dengan jelas ketika saya mau sekolah teologi. Roh Kudus perlihatkan sebuah gereja kepada saya. Di dalam masa-masa itu, kemudian saya pernah, setelah lulus kuliah, saya pernah, di awal-awal usaha ini saya juga pernah pegang, saya lupa ya, 4 atau 5 pekerjaannya. Gitu ya. Perusahaan ada. Jadi, saya bekerja di perusahaan tuh jam 8 ke 5, itu ada di 2 perusahaan ya kalau nggak salah ya, waktu itu. 1, 2, oh 3. 3 perusahaan. Ah iya, sama dua bisnis, 5 total, benar. Saya melakukan 5 pekerjaan pada saat yang sama. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa, oh kalau mau bangun gereja kan butuh sekian miliar. Kalau penghasilan saya cuma UMR, saya keluar untuk hidup dan segala macam itu aja sisa segini. Saya nabung butuh berapa ratus tahun ini untuk bisa bangun gereja. Oh nggak bisa. Oh berarti saya harus tambah pekerjaannya. Tambah pekerjaan, jadi saya punya 2 kerjaan. Sama-sama jam 5, jam 8 ke 5 pekerjaannya. Kemudian, tapi online, semuanya online waktu itu. Jadi pas saya awal-awal melakukan pekerjaan ini, saya jatuh dalam hal seperti itu juga. Kemudian saya hitung-hitung lagi, oh masih kurang, berarti tambah lagi kerjaan. Kemudian saya total ada 3 pekerjaan. Total 3 pekerjaan, kemudian setelah 3 pekerjaan itu, saya rasa kok masih kurang lagi. Oh, total kan
Udah ada 1 bisnis, 3 pekerjaan. Saya tambah lagi 1 bisnis lagi. Jadi total 5 activity yang saya kerjakan pada saat itu. Melayani enggak saya? Tetap melayani. Tapi ada nggak berkat Tuhan di sana? Tabungan saya nggak ada tuh. 5 pekerjaan saya kerjakan, tapi tabungannya nggak ada. Kenapa? Karena berjalan dengan kedagingan. Saya pikir kalau Roh Kudus sudah kasih pewahyuan tentang gereja, oh maka saya harus mencapai itu dengan kekuatan daging saya. Tapi enggak. Roh Kudus kemudian tegur saya, hilangkan semua pekerjaan itu dan hanya sisakan 1 usaha ini. Yang memang dari awal Roh Kudus pimpin. Semua pekerjaan saya tiba-tiba eh, waktu itu kemudian apa namanya, perusahaannya bangkrut gitu ya. Ada 2 perusahaannya, itu dua-duanya bangkrut waktu itu. Dua-duanya bangkrut, kemudian terpaksa kita harus resign itu dalam 2 bulan tuh, dalam 2 bulan. Padahal perusahaan itu tidak sama. Itu kita juga bingung, bangkrut dua-duanya. Kemudian usaha yang dijalankan juga waktu itu ini nggak berjalan gitu, kita nombok terus, akhirnya kita stop. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita ya Roh Kudus hanya tutup semua pekerjaan dan lain sebagainya dan hanya sisakan 1 ini gitu ya, karena memang dari awal kan setelah setelah resign itu Roh Kudus kasihnya ini, dan setelah itu saya bisa nabung, saya bisa hidup dengan baik, saya bisa sukacita mengerjakan semua apa yang Tuhan sediakan dalam hidup saya. Susah payah kita nggak akan menambah apapun, mau sekuat tenaga apapun, mau 24 jam Bapak Ibu kerja, nggak akan menambah berkat Tuhan ya, nggak akan menambah berkat Tuhan. Mau sekeras apapun kita berusaha dan bekerja, kalau itu bukan peperangan yang Tuhan sedang berikan, nggak akan ada berkat Tuhan di sana. Berkat Tuhan hanya datang ketika kita memang benar-benar mengalami revelation dari Tuhan, pewahyuan. Roh Kudus mau lakukan apa dalam pekerjaan kita. Bagaimana mengalami pewahyuan itu? Ya tiap hari dipersembahkan pekerjaannya. Saya tuh tiap hari berdoa gini, Roh Kudus, saya nggak punya kemampuan apa-apa dalam menjalankan usaha ini. Tapi kalau Roh Kudus masih berikan usaha ini untuk saya kerjakan, tarik klien-klien datang. Tarik klien-klien datang. Tiap hari saya doakan itu. Saya minta Roh Kudus yang tarik klien datang. Saya tidak mencari sama sekali. Dan ketika saya doakan itu setiap hari, ada revelation baru yang saya terima, ada pewahyuan baru yang saya terima. Saya tuh ada dalam sikap begini Bapak Ibu. Saya itu kapanpun Roh Kudus mau ambil usaha ini, saya tidak ada masalah. Saya tiap hari juga berdoa seperti itu sama Roh Kudus, kalau memang Roh Kudus mau panggil saya kemudian melayani seperti Pak Yo, melayani seperti hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai full time di gereja tanpa punya usaha dan lain sebagainya, saya juga mau. Saya serahkan usaha ini sama Tuhan. Kalau Roh Kudus mau ambil juga, tiba-tiba kliennya semua dihilangin, udah kamu fokus pelayanan aja. Ya enggak apa-apa juga. Karena meskipun saya bisa kehilangan klien, saya enggak pernah bisa kehilangan berkat. Karena berkat datangnya dari Tuhan, bukan dari klien. Berkat datangnya dari Tuhan, bukan dari pekerjaan. Itu penting. Itu penting. Mudah-mudahan hal sederhana yang saya sampaikan ini bisa ditangkap secara roh. Sebelum saya mendoakan lebih lanjut lagi, kalau ada pertanyaan, boleh. Silahkan bertanya. Silahkan. Ya kalau tidak ada, berarti langsung saya akan doakan. Gimana, Ci Mariska? Ya oke, tadi sebenarnya aku mau nanya hari-hari doa gimana, tapi udah dijawab juga ya. Iya. Gini kali ya, gini. Jadi kita mulai dengan, kan tadi intinya pentingnya mendengar suara kudus ya, bergaul Iya, dulu betul. dong. Nah Betul. itu bagaimana tuh? Tadi kan Krisna kan udah seperti bergaul roh kudusnya ya, sehingga udah menyerahkan, udah doanya begitu gitu. Mungkin paling dasarnya bagaimana untuk
bergaul Roh Kudus ngomong gitunya, apa ngomong terus sampai dikasih ya? Kita tuh harus hidup dalam firman kan. Karena firman itu yang menumbuhkan iman. Iman tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Tanpa firman Kristus kita tidak akan punya iman. Nah, tapi firman Kristus ini haruslah firman yang kemudian juga dihidupkan oleh Roh Kudus, gitu ya. Jadi bukan sembarang kita ya udah dengerin khotbah tiap hari. Oh, bukan begitu. Oh, ya udah asal baca Alkitab tiap hari, enggak. Tanpa Roh Kudus hidupkan firman itu juga tidak akan memerdekakan. Itu. Nah, maka tiap hari kita harus membaca firman Tuhan dan minta Roh Kudus datang. Hidupkan firman-Mu di dalam diri saya. Nah, itu yang akan membuat iman di dalam diri kita. Ya. Dan saya tuh tiap hari itu deklarasi ya. Efesus 3 ayat 1 tadi, 3 tadi, gitu ya. Segala berkat yang ada dalam surga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus terjadi buat kehidupan saya. Seperti Ishak yang menabur benih dan menuai ratusan kali lipat. Kejadian 26 tadi ya. Seperti Ishak yang menabur benih dan menuai ratusan kali lipat terjadi dalam kehidupan saya. Seperti Abraham dan Ayub mengalami kelimpahan bagi bangsa-bangsa. Demikian segala berkat yang saya terima, saya persembahkan untuk pelayanan. Jadi Efesus 3 ayat 1. Jadi iman kita hanya dapat bertumbuh ketika itu kita tertanam di dalam firman. Tetapi jangan lupa bahwa firman itu tidak akan hidup ketika Roh Kudus tidak menghidupkan. Nah, maka baca firman penting. Tetapi minta Roh Kudus hidupkan firman-Nya. Minta Roh Kudus hidupkan firman-Nya dalam saya. Ketika kita baca firman Tuhan, ambil urapan dari firman Tuhan itu. Ambil urapannya. Itu bukan cuma sekedar memenuhi schedule kita harus baca 3 pasal, 4 pasal, 5 pasal dalam satu hari. Tapi ambil urapannya. Urapan apa yang ketika tadi saya baca Yehuda, ya. Ketika tadi saya baca di dalam Hakim-Hakim 1 ayat 1. Itu ada urapan yang besar di situ. Urapan yang besar. Urapan apa? Yaitu ketika Allah sendiri yang menyuruh dan menyerahkan, maka ada kemenangan. Itu urapan tuh. Nah, Roh Kudus, urapi saya. Tempat mana yang kau sedang serahkan kepada saya. Nah, kita harus selalu punya sikap yang seperti itu. Itu hal dasar yang tiap hari harus kita bangun, harus kita hidupi. Ketika kita baca firman, kita lihat firman tuh, Roh Kudus tuh sedang mewahyukan apa ya dalam diri kita. Mudah-mudahan menjawab ya. Itu, Ci. Ya, oke, thank you. Ya, yang mau nanya Sama-sama, Ci. silakan. Raise hand dulu, Pak Stanley. Ya, gimana? Mana kok? Ya, shalom. Shalom. Ya, mungkin Pak Krisna udah pernah dengar saya dari cerita-cerita atau belum? Ya, saya ini kan Kristen baru ya. Oke. Latar belakang kan dari agama lain dan banyak di okultisme. Oke. Nah, ini apa yang Pak Krisna katakan tadi mempersembahkan, terus penyatakan apa segala macam itu. Ya, apalagi sekarang saya ikut ini kan SS ya. Yeah. Nah, semua itu udah saya praktekkan dan udah saya serahkan, itu masih kosong gitu ya. Belum ada seperti pernyataan atau apa, dan hanya ada cuman suara hati gitu ya. Nah, ini suara hati ini juga dari lagi awal saya Kristen, saya udah ikutin ibadah pagi dari ministry lain. Di situ saya udah mulai keluar, iman saya udah keluar tuh ya. Wah, saya punya keyakinan penuh. Jadi seolah-olah itu saya tanya, saya mesti ngelakuin apa ini ya untuk ada terobosan. Nah, itu muncul tuh seperti pikiran kamu ini. Nah, saya lakukan ternyata nggak berhasil. Nah, sampai ada orang menawarkan, saya pikir MLM tuh. Yeah. Ternyata bukan MLM, money game. Oh, oke. Itu saya nggak tahu tuh money game tuh. Tadi awalnya tuh money game. Saya cari-cari itu ini nggak ketemu. Ya, resource-nya gitu ya. Yeah.
Tapi kelihatan menjanjikan. Ini seolah-olah ini kayaknya tuntunan Tuhan ke situ tuh. Nah, padahal saya nggak ada modal. Dan ternyata eh, orang tua saya ajak gitu, saya perkenalkan. Tadinya seolah nggak mau karena tuh besar sekali itu itunya. Ininya itu apa? Investasinya. Itu dijalankan juga dengan penuh keyakinan, malah duit 100 juta hilang gitu. Sampai sekarang nggak ada hasil. Nah, ya pokoknya seperti itulah. Jadi saya masih berpikir apakah ini roh-roh kegelapan yang dulu nih masih membayang-bayangi saya atau gimana ya? Saya juga bingung. Ya. Begitu Kalau tidak ada aja. penyataan, maka perlu pemberesan. Simpel. Kalau belum ada penyataan, maka perlu pemberesan. Kalau sampai dengan kita sudah mempersembahkan segala macam tapi nggak ada penyataan, maka perlu pemberesan. Ada kutuk-kutuk yang belum selesai. Itu. Tapi yang kayak Ko Stanley tadi bilang itu bukan pewahyuan roh, Pak. Itu kedagingan. Harus hati-hati. Roh Kudus nggak bicara melalui pikiran kita. Roh Kudus itu bicara secara spontan. Dan itu melalui hati. Atau orang lain, atau melalui mimpi, bukan dari pikiran. Jadi kalau ada orang bilang, saya tanya Roh Kudus dulu, habis itu mikir deh. Ini bukan. Roh Kudus nggak bicara melalui pikiran. Hati-hati, pikiran kita ini menipu. Kreatif thinking kita tetap bisa jalan juga. Itu. Ya. Kreatif thinking kita juga bisa jalan. Dia, apalagi kita orang yang kreatif, orang yang suka mikir segala macam. Hati-hati, jangan-jangan itu bukan dari Roh Kudus. Tapi saya bisa memastikan bahwa yang Pak Sandy tadi bilang itu bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan cuma kasih obor, tapi kasih api untuk nyalain obornya. Jadi apa ini sebenarnya, apa yang harus saya lakukan ini? Pemberesan. Pemberesan, Pak. Perlu ada pertobatan-pertobatan yang dilakukan, perlu ada pematahan-pematahan kutuk yang dilakukan. Perlu, itu udah itu kan selama saya ibadah awal itu yang saya ikuti ibadah-ibadah yang seperti pelepasan, pemutusan, bahkan kan saya ikut SS kemarin kan baru diurapi juga kan. Saya yakin kan saya udah patahkan gitu, udah lepas semua. Sampai dengan hari ini saya juga tetap melakukannya, Pak, untuk diri saya. Karena itu hal yang penting untuk kita lakukan, yang kita tidak boleh merasa bahwa kita tidak perlu pelepasan lagi. Gitu. Sampai dengan hari ini saya setiap waktu juga berdoa untuk diri saya sendiri. Roh Kudus apa ya yang belum selesai? Ada nggak kutuk-kutuk nenek moyang yang belum selesai dalam diri saya? Itu. Roh Kudus ada nggak? Kadang Roh Kudus kasih pengertian, oh ini, dan saya lepaskan sendiri. Gitu. Nah, jadi kita nggak boleh juga merasa bahwa kita nggak perlu dilepaskan lagi. Itu juga nggak boleh, gitu ya. Tapi kita juga nggak boleh kemudian merasa terkungkung dalam saya nggak lepas-lepas segala macam. Jadi itu juga nggak boleh. Itu tindakan iman yang salah. Tapi kita nggak boleh juga menolak ketika ada orang yang kemudian menyatakan ingin melepaskan ataupun juga untuk pelayanan dan lain sebagainya. Jalan hidup di dalam iman itu bukan juga sebuah hal yang simpel, yang kemudian hati kita tuh seringkali penuh dengan akal-akal bulus. Firman Allah tuh bilang begini dalam firman Tuhan-nya. Kenapa setiap kali kamu berdoa dan tidak mendapat? Karena apa yang kamu doakan hendak kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah itu firman Tuhan tulis seperti itu. Nah maka kita tuh perlu pemberesan hati setiap waktu. Roh Kudus, beresin hati saya. Sehingga ketika kita hidup, kita benar-benar tuh bukan karena mengingini berkatnya, tapi mengingini pribadinya. Letak berkat itu kan ada pada pribadinya. Ya, letak berkat itu ada pada pribadinya. Maka yang utama dalam kehidupan kita adalah kita mengalami pribadinya. Saya bisa yakinkan Bapak Ibu 100% semua. Jangan khawatir soal uang. Selama
Yesus itu ada di perahu kita, maka ada berkatnya. Simon Petrus, ya, pada waktu yang tidak tepat, pada saat yang tidak tepat, mereka pergi kembali ke laut. Tapi karena ada Yesus di sana, maka ada ikan-ikan yang kemudian didapatkan. Saya bisa meyakinkan 100% bahwa firman Allah berkata demikian. Selama Yesus ada di perahu kita, berkat-berkatnya yang ikut. Nah, kalau kita belum mengalami itu, bukan berarti kemudian bukan berarti kemudian Yesus nggak sayang sama kita, bukan. Tapi kita perlu pemberesan dong. Berarti belum selesai. Gitu, yang menjauhkan kita dengan Allah itu kan dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Oh, berarti saya masih dimurkai Allah loh. Ya enggak, ya justru karena kasih Allah kan makanya dia membukakan kepada kita hal-hal yang belum selesai sama diri kita. Justru karena kasih Allah kan. Tapi kita kan, kedagingan kita kan pengennya instan. Kalau bisa saya berdoa hari ini, besok sudah Tuhan jawab. Gitu. Ya kan kita maunya begitu kan. Apalagi kalau isunya soal keuangan yang hari ini kita bahas. Wah, kita pengennya instan. Gitu. Bisa nggak Roh Kudus lakukan itu? Ya sangat bisa. Tapi itu urusan siapa? Urusan Roh Kudus. Gitu. Saya nggak pernah memaksa Allah. Ya, saya mempersembahkan kepada Allah. Mengenai jawaban-jawabannya yang seketika itu segala macam, itu urusan Allah. Tapi iman saya mau menyatu dengan Allah, saya sepakat bahwa dia tidak meninggalkan saya. Sebelum Allah berikan kemenangan. Kadang dia juga berikan tuntunan untuk kita belajar loh. Abraham itu baru mengalami kemenangan Allah itu umur 100 tahun tentang janji Allah mengenai keturunan. Kalau kita cuma ngelihat dia umur sampai 99, kita bilang janji Allah gagal dalam hidupnya. Kita cuma bilang begitu. Tapi kalau kita lihat sampai dengan end story, umur 100 tahun, kita lihat Allah berkati dia. Jadi kita juga nggak bisa paksa Allah. Nggak bisa. Kita hanya mempersembahkan hidup kita. Allah bukanlah cara memperoleh berkat. Ini harus digarisbawahi dengan baik ya. Jangan sampai kemudian apa yang kita terima hari ini jadi salah kaprah. Allah bukanlah cara untuk mendapat berkat. Tapi orang yang di dalam Kristus sungguh-sungguh tidak mungkin tidak diberkati. Ya, catat baik-baik ya, supaya jangan salah kaprah. Saya ulangi lagi. Allah, Kristus Yesus, Injil bukanlah cara mendapatkan berkat. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus Yesus tidak mungkin tidak diberkati. Gitu. Karena itu janji Allah. Janji Allah dalam firman-Nya. Gitu. Nah, saya menyarankan kepada Pak Stanley untuk membangun kehidupan yang semakin intim dengan Tuhan. Ya, melepaskan diri dari berbagai macam kedagingan. Bapak terlalu banyak kekhawatirannya, Pak. Bapak terlalu banyak ketakutannya, Pak. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Bapak. Tapi kalau kekhawatiran itu masih ada di dalam hati, maka itu belum ada iman tentang Allah yang memberkati. Seperti tentang gelap dan terang. Gelap itu kan bukannya, terang itu kan bukannya karena tidak ada gelap, bukan. Gelap itu kan, terang itu bukannya tidak ada gelap, kan? Tapi gelap yang hadir oleh karena nggak ada terang. Ngerti nggak ya maksud saya? Ruangan itu gelap kan karena nggak ada terangnya. Gitu loh. Tapi kadang juga saya buka di dalam firman Tuhan ya, supaya ngerti maksud saya tentang hal ini ya. Kejadian, itu di dalam kitab Kejadian. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera air. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika terang itu tidak ada, yang ada itu kegelapan. Ngerti ya maksud saya? Ketika tidak ada iman, yang ada itu kekhawatiran. Oke, kondisinya seperti ini. Kalau yang itu memang ada kekhawatiran, karena ini memang kekhawatiran sedang berjalan. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, dan biasanya sih saya bisa selesaikan dengan minta atau pinjam gitu. Seperti kayaknya tahu kali ya mengenai hutang kan. Hutangnya kemarin itu harus udah apa namanya, udah jatuh tempo. Ya. Nah itu juga hutang udah dalam keadaan sudah di apa namanya, sudah dikasih keringanan. Besarnya sih kecil, gitu, nggak sampai 1 juta. Tapi ini saya pun nggak ada penghasilan. Biasanya saya kan kalau nggak ngutang lagi minta gitu.
Nah, ini saya punya keyakinan tadi kan, saya yakinkan supaya ada penghasilan. Saya minta dari mana nih saya bisa mendapatkan ini kan. Nah, sampai sekarang saya nggak ada jawaban. Dan ini udah lewat 1 hari. Saya biarinin, saya nggak minta. Saya nggak minta ke biasa orang yang saya minta, gitu kan. Nah, ini juga saya nggak belum pinjam uang lagi untuk menutupi ini, gitu. Paling kekhawatiran saya di situ. Ya, saya pikir itu udah saya jawab tadi. Kekhawatiran hadir oleh karena tidak adanya iman. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kita beriman, tapi kekhawatiran masih tinggal. Nggak bisa. Karena seperti gelap dan terang itu nggak bisa ada dalam satu tempat. Gitu ya. Kegelapan hadir oleh karena tidak adanya terang. Ya, bukan karena bukan sebaliknya. Jadi kekhawatiran tidak akan bisa hadir kalau ada iman di sana. Kekhawatiran hanya hadir kalau iman tidak ada. Apa yang perlu Bapak lakukan ya? Memperbaiki iman, meminta pewahyuan roh, meminta Allah itu sungguh-sungguh hadir dalam hidup Bapak, mempersembahkan hidup sungguh-sungguh sama Bapak. Saya udah cerita tadi ya tentang story-nya, tentang kehidupan. Tadi yang saya tuh mengalami banyak sekali momen tidak bisa makan ketika dulu kuliah. Banyak sekali momen saya sudah ngamen, udah dapat uang, malah ternyata Roh Kudus suruh kasih ke orang lagi, tidak bisa makan. Tapi kemudian tiba-tiba ada tetangga lah, segala macam. Itu Roh Kudus juga pernah izinkan saya untuk cuman mendoakan piring kosong. Roh Kudus juga pernah izinkan saya untuk cari sana sini warteg dengan cuman uang 5.000 gitu. Ini beneran ya. Tapi saya tidak pernah khawatir tentang hal-hal itu ya. Selama saya dari dulu selalu bilang dalam doa saya yaitu kan saya udah sampaikan tadi bahwa kalau saya tidak bisa makan tuh yang malu tuh Tuhan Yesus kok. Kalau saya mati karena itu yang malu Tuhan Yesus kok, bukan saya. Gitu. Jadi saya percaya aja. Gitu. Saya percaya saya bisa makan. Kalau Bapak kemudian bilang Bapak percaya tapi masih khawatir, nggak bisa. Itu belum beriman. Gitu ya. Iman selalu menuntun kepada perbuatan. Kalau memang kemudian di dalam perbuatan-perbuatan itu Allah izinkan Bapak untuk bekerja dan melakukan sesuatu, ya itu juga harus kita lakukan. Gitu. Seperti saya sampaikan tadi bahwa saya enggak punya uang makan pada waktu itu. Saya cuma ngelihat gitar, kemudian Roh Kudus kasih impresi ngamen. Ya sudahlah, gitu saya ngamen. Enggak pernah seumur hidup saya ngamen, gitu. Orang tua saya pun enggak pernah tahu saya ngamen. Setelah saya lulus kuliah, baru mereka tahu dan mereka menangis, gitu. Itu. Saya waktu itu pas lagi khotbah saya cerita di jemaat, gitu. Dan itu juga pertama kali mereka tahu kalau saya ngamen. Enggak pernah, gitu. Karena memang itu urusan saya dengan Allah. Roh Kudus suruh saya ngamen, nggak peduli. Nggak ada saya laporan-laporan. Pada saat itu saya bisa juga, mas saya habis uang nih, gitu. Boleh nggak kirimin 50.000 aja untuk makan? Saya yakin orang tua mana sih yang anaknya nelpon nggak dikasih? Mau sesusah apapun orang tua pasti dia berusaha kan? Gitu. Nah, kalau Bapak bilang seperti itu tadi, ya Pak Stanley bilang seperti itu tadi, ya saya belum melihat ada imannya di sana ya, gitu. Tapi saya juga tidak menghakimi Bapak, gitu ya. Jadi coba minta tuntunan Roh Kudus, pekerjaan apa yang harus dilakukan, gitu. Ya kita juga tidak bisa menganggur loh. Firman Allah dalam Korintus bilang, orang yang tidak bekerja itu tidak boleh makan. Dalam Korintus, ya, tidak boleh loh kita tidak melakukan sesuatu. Nah, ya jadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang memang apalagi ada kebutuhan tapi tidak ada pekerjaannya, pasti Roh Kudus pimpin untuk melakukan pekerjaan. Ya, menjawab enggak? Saya terima saja. Ya, saya tidak bisa katakan lebih jauh dari itu. Kalau Bapak mengharapkan Roh Kudus jawab seketika, tapi kemudian imannya tidak mau diperbaharui, ya tidak bisa. Kita tuh orang-orang yang percaya baru karena melihat.
Sedangkan firman Tuhan kan katakan di dalam Korintus, kita adalah orang-orang yang harusnya percaya meskipun tidak melihat. Jadi bisa dibilang saya tunggu dulu ini sampai kapan. Karena saya kan seharusnya udah minta ini, saya nggak minta. Begini Pak, saya itu punya pelayanan. Dan di dalam pelayanan kita itu ada beberapa orang yang punya kasus hutang piutang. Saya udah layani mereka itu sekitar berapa bulan? 3 bulan kayaknya. Kalau nggak salah 3 bulan deh. Mereka juga sekarang udah ikut SPS. Itu ada beberapa orang yang hutangnya ratusan juta. Kita udah layani itu sekitar 3 bulan, kalau nggak salah dua-duanya itu masuknya hampir sama soalnya. Dan sekarang udah selesai belum hutangnya? Belum selesai. Ya terus kalau gitu tuh ngapain dilayani orang nggak selesai hutangnya? Loh, gimana tuh? Sekarang mereka sudah melayani orang lain, mendoakan orang lain. Ketika mereka cerita, mereka enggak berkeluh kesah lagi. Mereka selalu bilang, oh, enggak apa-apa, pasti Tuhan berkati kok. Terakhir minggu lalu cerita, dia panjang lebar cerita, saya ini begini. Saya cuma doa sama Tuhan. Saya malam hari ini minta begini. Tiba-tiba Roh Kudus kasih. Meskipun cuma sedikit ya, tapi saya dapat. Itu 3 bulan kami layani. Pak, kalau Roh Kudus belum jawab, Roh Kudus belum berikan kemenangan, maka harus ada yang dikikis dalam kehidupan kita. Karakter kita, pelepasan yang harus dilakukan di spirit kita, pemberesan hati kita, dan lain sebagainya. Masalah berkat itu sepele. Saya ngomong begini bukan karena saya tidak pernah melalui masa-masa sulit. Ya, saya lama di masa sulit itu. Ya, saya dulu selama kuliah cari uang sendiri. Ya, saya bukan tidak pernah mengalami itu. Nah, tapi itu yang saya bilang tadi bahwa Tuhan tuh membentuk karakter kita. Tuhan membentuk hidup kita melalui masa-masa itu. Kalau memang Roh Kudus saat ini sedang izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, dan kemudian Dia hanya menghendaki kita berdoa, dan kemudian meminta, dan kemudian kita berusaha, ya maka lakukan itu. Itu. Roh Kudus itu tidak mungkin menaruh iman tanpa perbuatan. Dia pasti menaruh iman dan perbuatannya. Dia tidak mungkin cuma taruh obor tanpa menaruh apinya. Kalau dia taruh obornya tapi dia tidak taruh apinya, tidak mungkin. Kalau dia kasih pewahyuan sama Bapak, tidak mungkin dia nggak kasih tahu caranya untuk melakukannya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, Bapak. Kalau memang Tuhan tuntun untuk Bapak juga melakukan pekerjaan-pekerjaan, lakukan pekerjaan, karena itu memang perintah firman Allah untuk kita melakukan pekerjaan. Itu ya. Oh, tapi saya tidak tahu melakukan kerjaan apa sekarang. Doa sama Roh Kudus. Kalau memang Bapak masih tidak ngerti, coba lakukan apa yang ada di sekeliling Bapak. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Oh, tapi saya dulu begini. Tidak penting itu. Tidak penting dulu kita kayak mana. Kalau Roh Kudus suruh tuntunnya gimana, lakukan sesuatu yang bahkan kita tidak mau gimana. Ya harus mau. Gitu. Ini jawaban saya tidak akan pernah bisa memuaskan Bapak. Kalau Bapak menginginkan jawaban Roh Kudus adalah sekarang juga memberkati Bapak. Tangkap ini secara iman, karena imanlah yang memerdekakan. Bapak tanya apapun tidak akan pernah terpuaskan dengan jawaban saya, karena jawaban saya akan seperti ini. Ini bukan normatif, tapi ini adalah kehidupan iman. Kehidupan iman tuh bukan digerakkan oleh daging. Kehidupan iman tuh digerakkan oleh Allah sendiri. Nah, maka Bapak perlu menyerahkan hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Gitu. Saya garis bawahi ya tadi ya, supaya jangan salah sangka. Saya sampai dengan hari ini juga masih tetap berdoa bagi diri saya sendiri kalau ada kutuk yang belum selesai segala macam. Kalau ada pemberesan hati yang belum selesai. Dan saya yakin juga ada banyak rekan-rekan kita di sini juga yang melakukan hal yang sama. Gitu. Saya pikir cuma itu yang saya bisa sampaikan ke Bapak.
Ya, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Bagaimana sih? Ya, karena udah hampir jam 6, ibu-ibu mesti ngurusin keluarga. Apa kita ini ya? Eh, Ya, boleh. aku ngajak ya Krisna berdoa atau mengajak deklarasi atau minimal kan kita harus udah dapat pelajaran pewahyuan dan bertindak ya. Ya. Ya Oke. kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, thank you buat malam hari ini. Sore hari ini biar kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya hanya menggarisbawahi satu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan kalau kita tidak ada mengalami pewahyuan dari Roh Kudus. Nah, itu penting sekali ya, pewahyuan, digerakkan oleh pewahyuan, digerakkan oleh pewahyuan. Roh Kudus bicara apa? Roh Kudus bicara apa? Kalau Roh Kudus tidak bicara, nanti-nantikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. Demikian firman Tuhan ya. Jadi nanti-nantikan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Nanti-nantikan Dia bekerja di dalam pekerjaan kita. Terus setiap hari persembahkan hidup kita. Persembahkan pekerjaan kita. Persembahkan anak, istri, suami, pelayanan, segala macam. Itu. Sampai pada satu tahap kita percaya dan punya iman bahwa nggak mungkin Tuhan tidak berkati saya. Nah, kalau hari ini, itu menjadi tanda sebenarnya. Kalau hari-hari ini kita masih punya kekhawatiran soal keuangan, itu menjadi tanda bahwa kita belum mengalami pewahyuan iman Allah yang memberkati. Ya, saya tadi sudah sampaikan, tidak bisa ada kekhawatiran dan iman dalam satu tempat yang sama. Tidak bisa. Ya, kekhawatiran hadir oleh karena ketidakadaan iman. Ya, nah jadi kalau hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran soal uang, kekhawatiran soal berkat, nah itu justru menjadi tanda bahwa iman kita perlu diperbaharui. Minta nanti-nantikan sama Roh Kudus, perbaharui iman saya, untuk saya percaya bahwa saya orang yang diberkati, saya orang yang mengalami Tuhan, saya orang yang mengalami lawatan Tuhan. Saat ini, ya Roh Kudus, datanglah penuhi setiap kami, orang-orang yang ada pada Zoom ini. Kemurahan Allah saat ini datang penuhi kami. Saat ini di dalam nama Yesus, wahyukan roh-Mu yang hidup di dalam kami. Wahyukan kebenaran-kebenaran-Mu bahwa Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang memegang kendali kami. Engkau Allah yang mencukupi kebutuhan keperluan kami. Dan kalau ada pemberesan-pemberesan yang perlu kami lakukan, bertobat dari pengelolaan keuangan yang salah, bertobat dari cara hidup yang hedon, bertobat dari cara hidup yang memuaskan kedagingan. Roh Kudus, saat ini datanglah. Bicara dalam hati kami masing-masing. Bicaralah dalam hati kami masing-masing. Saat ini juga. Saat ini juga bicara, ya Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah. Penuhi kami dengan lemah lembut. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus, semua kutuk-kutuk yang menghalangi berkat Allah terjadi pada setiap orang yang ada pada Zoom ini. Aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Semua kutuk-kutuk, kutuk penyembahan berhala, kutuk hutang piutang, kutuk perjudian, kutuk dari setiap perbuatan setan-setan yang bekerja di balik nenek moyang, leluhur, yang ada pada setiap orang di tempat ini. Saat ini di dalam otoritas Kristus Yesus aku katakan, nama Yesus patah. Setiap perbuatan setan itu harus pergi saat ini. Langit, bumi, tembaga,
bumi, besi, langit, tembaga yang ada pada setiap orang yang ada pada Zoom ini. Aku patahkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat ini, hujan berkat saat ini mengalir di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Saat ini juga hujan berkat terjadi dalam nama Yesus. Menghancurkan setiap tembok-tembok yang iblis buat, yang iblis tahan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus saat ini juga. Aku perkatakan berkat daripada Allah terjadi buat kehidupan orang-orang yang ada pada Zoom ini. Saat ini aku nyatakan segala berkat yang ada di dalam sorga, yang terkandung di dalam nama Kristus Yesus, terjadi buat setiap orang-orang yang ada pada Zoom ini. Di dalam nama Yesus, seperti hamba-Mu Ishak yang menabur benih dan menuai ratusan kali lipat. Seperti hamba-Mu Yusuf yang Kau pakai mengelola keuangan dengan baik. Seperti hamba-Mu Abraham, hamba-Mu Ayub yang mengalami kelimpahan bagi bangsa-bangsa. Demikian aku berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada pada Zoom ini saat ini, yang setiap hatinya dibuka untuk berkat Allah. Saat ini juga di dalam nama Yesus, pengurapan berkat daripada Allah mengalir saat ini. Pengurapan daripada Allah saat ini mengalir. Berkat daripada Allah mengalir saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus datang penuhi. Ada satu orang yang Roh Kudus taruh dalam hatinya. Nanti saudara bisa doakan lagi tentang hal ini. Hal-hal yang berhubungan dengan kaca. Saudara perlu doakan tentang ini. Hal-hal yang berhubungan dengan kaca. Ada satu orang juga yang Roh Kudus taruh dalam hatinya. Hal-hal yang berhubungan dengan perhiasan, gelang-gelang, anting, cincin, dan lain sebagainya. Saat ini aku berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, urapi jamaah setiap anak-anak Tuhan. Lawat semua orang-orang yang saat ini punya kutuk hutang piutang, aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang-orang yang saat ini di tempat ini punya hutang piutang, aku patahkan, aku hancurkan saat ini. Engkau tidak berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kutuk-kutuk penyembahan berhala, kutuk nenek moyang, semua jarahan-jarahan yang iblis telah ambil dari leluhur-leluhur, nenek moyang, kehidupan orang tua, dan anak-anak daripada orang yang ada pada Zoom ini, saat ini juga kami sepakat, kami rampasi kembali di dalam nama Yesus. Saat ini kami rampasi kembali dan dikembalikan dalam kehidupan kami. Ratusan kali lipat terjadi. Ratusan kali lipat terjadi saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Roh Kudus datang. Datang lawat. Datang penuhi setiap kami. Datang sembuhkan. Datang pulihkan hati kami. Datang lawat. Saat ini ada orang yang di antara paha dan kaki sebelah kanan, daerah engselnya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, sembuhkan, Roh Kudus lawat. Setiap kuasa sakit penyakit kutuk nenek moyang yang ada di sana, aku patahkan, aku hancurkan. Di dalam nama Yesus hancur. Orang juga yang ada sakit kepala bagian belakang saat ini, terlalu mumet pikiranmu. Saat ini Roh Kudus telah jamah, Roh Kudus telah lepaskan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah menyembuhkan, Engkau Allah melepaskan. Saat ini serahkan semua kekhawatiran saudara dalam tangan Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus, orang yang sakit kepala bagian belakang tadi, tengkuknya saat ini telah dilepaskan oleh Tuhan. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, taruh iman bahwa Engkaulah yang memegang kendali kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini juga aku perkatakan setiap berkat itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara terima dari Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua berkat yang kami terima malam ini, semua pelajaran, Tuhan berikan konsentrasi dan fokus ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh, terima kasih Tuhan Yesus. Ada orang yang Tuhan tetapkan yang berhubungan dengan buah-buahan, yang berhubungan dengan buah-buahan. Saat ini Roh Kudus teguhkan setiap pewahyuan-Mu kepada anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi jamaah dalam nama Yesus. 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 Urapi jamaah. Saudara, kita sama-sama berbahasa roh. Roh Kudus mau bicara sesuatu.
Terima kasih Sana Bote Kaya Rabote Ya Nabote Nakaya Rabaya Ya Rabote Kaya Nabote Ya Nabote Ya Nabote Ya Rabata Ya Nabote Ya Kaya Rabaya Ya Rabata Ya Rabu Ya Rabaya Rabaya Rabu Ya Rabata Kena Boya Iki Rabata Ya Rabote Kaya Rabu Ya Nabote Kaya Rabu Nabote Kaya Rabaya 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 Sikinana Nama Tena Boko Kaya Labote Kasi Tekana Boya Rabaya Kena Nana Baya Rabaya 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 Sikini Ini Kena Baya Sikini Tekaya Rabaya Rabaya Sikini Kira Takana Baya Sikini Rabaya Ya Rabaya Kaya Labaya Rabaya Rabaya Ada gandum-gandum yang baru saat ini yang dilimpahkan kepada lumbung-lumbungmu. Ada gandum-gandum baru saat ini dilimpahkan kepada lumbung-lumbungmu. Ada anggur-anggur baru yang saat ini dilimpahkan kepada setiap kirbat-kirbatmu. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ada gandum-gandum yang baru, ada anggur-anggur yang baru memenuhi lumbung-lumbungmu, memenuhi kirbat-kirbatmu. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini engkau diurapi, diberkati, Tuhan mengalami kelimpahan. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua perbuatan setan yang menahan berkat Allah saat ini hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkat-berkat palsu, semua berkat yang datang dari setan-setan yang ada pada orang-orang yang pada sini, aku patahkan, aku hancurkan di nama Yesus Kristus. Semua berkat-berkat palsu yang datang dari tindakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, aku hancurkan, aku patahkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patah saat ini juga, patah saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus datang penuhi setiap orang-orang yang ada. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, persembahkan pekerjaan saudara ke dalam tangan Tuhan. Malam hari ini, sore hari ini, persembahkan. Kalau saudara belum punya pekerjaan, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan supaya engkau mengalami pekerjaan? Serahkan sama Tuhan. Ya. Ya, saya melihat ada seperti air yang begitu besar dicurahkan bagi setiap kita. Roh Kudus saat ini di dalam nama Yesus, seperti bangsa Israel, ketika engkau pimpin untuk mengalami kemenangan, ketika engkau menyerahkan bangsa-bangsa kepada mereka, dan mereka berperang dan mengalami kemenangan, oleh karena engkau sendiri yang berperang bagi mereka, dan mereka diam saja, maka demikianlah urapan yang sama terjadi atas kami. Engkaulah yang berperang di depan, engkaulah yang berperang atas kami, dan kami diam saja. Saat ini juga, aku lepaskan semua impartasi berkat yang telah aku terima daripada Tuhan kepada setiap orang-orang yang ada pada Zoom ini. Saat ini aku terima, aku lepaskan, aku buka hidupku, dan aku lepaskan semua impartasi berkat yang telah aku terima, semua impartasi pewahyuan roh Allah tentang iman berkat, tentang iman kelimpahan, tentang iman kehidupan. Saat ini aku lepaskan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku lepaskan, terima saat ini di dalam nama Yesus saat ini juga. Terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Alami berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat anugerah Allah di dalam pertemuan kami sore hari ini. Biar segala hormat,
segala berkat, segala kemuliaan hanya kepada Allah kami yang hidup. Saat ini, mari sama-sama kita angkat tangan kita dan terima berkat daripada Allah. Biarlah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir dengan dahsyat di dalam kehidupan kita. Memberkati anak-anak, memberkati pasangan hidup, memberkati orang tua, memberkati pekerjaan, memberkati pelayanan, memberkati apapun yang kita lakukan. Tangan kaki kita dibuat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan terus ada buah-buah yang manis dari kehidupan kita. Orang-orang boleh diberkati dan melihat berkat Tuhan yang begitu dahsyat dan heran melalui kehidupan kita. Saat ini juga aku perkatakan, berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, mengalir dalam kehidupan kita. Saat ini juga, di dalam nama Yesus, kami terima berkat daripada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua, Tuhan berkati. Silakan Amin. Mbak Isi. Terima kasih. Thank you banget Krisna. Thank you teman-teman semua. Diberkati. Tuhan berkati semua. Nanti kapan lagi ya? Semua ya. Kapan lagi ya, Aman. ya. Ya. Krisna. Bye-bye. Ya. Tuhan berkati semua. Puji Tuhan. Sama-sama Ibu. Ya, puji Tuhan. Menjadi berkat, Tuhan berkati. Amin, amin. Saya terima. Terima kasih.